Hadirin rahimakumullah, untuk kajian fikihnya pada kesempatan ini tentang sunnah hayatnya sholat Jumat. Jadi sebagaimana sholat 5 waktu itu ada sunnah hayat, maka dalam sholat Jumat juga ada ya. Nah, cuma kalau di dalam sholat 5 waktu mah ada istilahnya rukun, ada istilahnya sunnah abad, ada sunnah hayat gitu ya. Nah kalau dalam sholat Jumat mah nggak ada sunnah abad gitu. Ada juga lah, ada tahiyat awal, nggak ada kan ya? Nggak ada kan ya gitu ya. Gitu. Tapi ada selawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi di tasawuf air itu ada ya. Itu sunnah abad ya. Yang jelas sunnah hayat itu kalau dikerjakan bagus ya, tambah pahala. Tapi seandainya nggak dikerjakan juga cuma tetap sah gitu ya, paling nanti bisa ngurangin pahala. Nah apa aja, ada berapa dan apa aja, makanya yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 162 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hatuha, dan sunnah-sunnah hayat sholat Jum'ah, wasabako, dan telah dulu atau lewat makna hayati, arti hayat itu arbawi soluin, itu ada 4 perkara. Ahadua, salah satunya al-ghuslu, itu mandi. Al-ghuslu lima yuridu, bagi orang yang hendak menghadiri Jumat, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, atau perempuan, au unsa, atau perempuan, urin, yang merdeka, au abdin, atau hamba saya, mukimin, yang bermukim, au musafirin, atau yang bepergian. Jadi sunnah hayat sholat, dan sudah dijelaskan tadi ya, sholat Jumat maksudnya, dan sudah dijelaskan tadi tentang pengertian sunnah hayat. Menurut kitab ini itu ada 4 ya. Ada 4 ya. Nah mana diantaranya? Ini keterangannya tadi, referensinya. Kalau ada yang bertanya, mana referensinya, keterangannya tadi, wahai hadwa arba'u isolin ya. Nah mana diantaranya? Ahaduha, yaitu yang pertama al-ghuslu, yaitu mandi. 5 yuridu huduroha, bagi orang yang mau menghendaki menghadiri Jumat. Jadi yang pertama yang termasuk kesunahan hayat sholat Jumat nih, yang kalau diamalkan dan tahu insya Allah tambah pahala ya, yaitu mandi. Nah, ini tentunya bagi orang yang mau menghadiri Jumat, karena memang yang namanya mandi Jumat mah kaitannya dengan sholat Jumat, beda dengan mandi hari raya, itu mah kaitannya dengan hari. Makanya mau sholat id mau kagak sunnah aja. Sedangkan kalau sholat Jumat mah itu hanya bagi yang mau sholat Jumat gitu. Ya bahkan zaman dulu mah kambing juga dipandiin ya kalau Jumat ya. Ini kalau di kampung-kampung itu kan sapi apa ya. Makanya dulu mah tuh kambing-kambing kurban itu rapi ya. Apalagi yang mau dipakai itu biasanya setiap Jumat tuh dipandiin. Nah, yang hadirnya ini mau yang wajib Jumat mau yang kagak sunnah aja, yang penting mah hadir aja. Makanya di sini mau laki-laki jelas itu mah ya, kalau memenuhi syarat wajib. Nah, termasuk perempuan juga nih, padahal kan nggak wajib Jumat. Kalau menghadiri Jumat boleh, boleh. Terus nanti sholat zuhur nggak, tergantung sholat Jumat. Kalau yang merasa nggak harus, nggak mesti sholat zuhur gitu ya. Dan
di sini karena memang mau hadir di Jumat walaupun perempuan itu juga sunnah untuk mandi. Baik merdeka, ya merdeka itu seperti kita alhamdulillah ya, maupun budak. Iya, budak itu yang manusia sih, tapi boleh dijual belikan, dan dia mah kerjaan juga nggak dapat gaji, segala-galanya itu untuk tuannya ya. Tapi tuannya itu harus benar-benar ngejamin dari makannya, pakaian dan lain sebagainya ya. Nah baik itu yang hadirnya orang yang mukim, ya keruanda yang udah berdomisili ya, mungkin sekalipun seperti orang kontrak tuh, walaupun puluhan tahun itu tetap mungkin, walaupun nggak wajib, walaupun dia itu nggak sah sholat, jadi hitungan sholat Jumat. Nah, karena dia menghadiri, apalagi memang dia tetap wajib ya. Nah, itu ketika hadir Jumatnya dia sunnah mandi. Bahkan termasuk orang musafir. Nah itu orang musafir juga sama ya. Kalau mau sholat Jumat sunnah mandi. Nah kemudian waktunya kapan nih? Waktu gusliha, dan waktu mandi Jumat minal fajrisani itu dari fajar yang kedua. Wa takribuhu, dan mendekatinya mandi min zihabihi ya, daripada berangkatnya, abdolu itu lebih utama. Jadi ini waktu sholat waktu mandi hari Jumat ya, itu mulainya dari fajar yang kedua, maksudnya fajar sodik. Kan fajar itu kenapa dinamakan fajar yang kedua di sini ya? Karena fajar sodik, sebab fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Nah kalau fajar sodik, kalau fajar kadzib itu adanya sebelum fajar sodik. Itu biasanya dia cahayanya melintang dari arah timur ke barat, vertikal ya, apa vertikal boleh? Ke atas, ya, dari bawah ke atas. Ya. Nah itu namanya fajar kadzib ya. Ya. Kalau fajar sodik itu cahayanya dari utara ke selatan, gitu ya. Itu biasanya cahaya bentuknya horizontal gitu ya. Jadi kesimpulan kalau fajar kadzib mah vertikal, kalau yang namanya fajar sodik mah horizontal gitu aja ya. Nah, yang jelas mah fajar sodik itu udah masuk waktu subuh. Nah makanya nih bagi seorang karyawan atau yang kerja kan repot kalau mandi di tempat kerjaan ya, begitu. Ya udah mandi dari awal aja, habis subuh gitu ya. Itu udah masuk waktunya, jadi udah boleh. Walaupun pagi-pagi gitu ya. Mandi biasa iya. Ya, tapi diniatin. Iya, diniatin mandi Jumat gitu ya. Itu udah bagus ya. Gitu. Nah cuma walaupun memang boleh-boleh aja tuh tadi mandi sholat Jumat itu ya, dari mulai subuh, tapi tadi watakribuhu nih yang lebih mendekatinya kepada berangkat sholat Jumat itu lebih utama gitu ya. Kalau memang dia mandinya mau berangkat nih, itu lebih utama gitu daripada dia umpamanya mandinya dari pagi, tapi daripada enggak sama sekali masih bagus begitu gitu ya, tentang apa namanya mandi gitu. Nah untuk pahala mandi ini supaya lebih termotivasi, diantaranya ya itu ada kesunahan mandi ya. Jadi ntar aja ya, terakhir ya, diberesin dulu ini. Nah sekarang bagaimana nih kalau nggak memungkinkan mandi?
baik karena tidak ada air atau memang tidak boleh kena air gitu ya. Ya mungkin kalau kita mah kalau nggak ada air mah alhamdulillah ada aja ya. Itu kalau masalah air mah ada aja insya Allah. Tapi masalahnya kadang-kadang kan nggak boleh kena air. Nah ini bagaimana? Nah di situ ada jawabannya. Fa'in ajaza, maka kalau dia itu nggak bisa angusliha daripada mandi Jumat, tayamama, maka tayamumlah biniatil gusli, ya tentunya dengan niat mandi laha untuk sholat Jumat. Jadi seandainya dia nggak mampu nih untuk mandi ya karena tadi nggak ada air ataupun nggak boleh kena air, maka itu dengan tayamum. Nah tayamumnya sama dengan wudhu ya. Jadi kalau tayamum jangan istilahnya secara logika gini. Kan kalau tayamum pengganti wudhu mah hanya muka dan kedua tangan ya. Barang tayamum pengganti mandi mah karena mandi itu mesti rata, akhirnya guling-gulingan, bukan gitu ya? Iya. Jadi tetap masalah mandi tayamum pengganti mandi itu seperti wudhu gitu ya, hanya dua anggota, yakni muka dan kedua tangan gitu ya, gitu aja. Gitu niatnya. Nah itu tadi sebagai pengganti mandi ya, makanya nanti gini aja, nawaitu tayamuma badalal gusil jumati gitu ya. Ya badal guslilis sholatil Jumat gitu ya. Ya pokoknya pakai bahasa Indonesia aja. Niat saya tayamum sebagai ganti mandi sholat Jumat gitu ya. Gitu. Nah jadi itu. Nah tadi masalah keuntungan mandi ini supaya lebih yakin ya. Sebab apapun kalau nggak tahu kurang yakin sehingga nantinya nggak semangat untuk mengerjakannya. Nah untuk mandi ini sebagaimana ada beberapa keuntungan, diantaranya ada hadis dari sahabat Abi Hurairah langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mani kita Rasul bersabda mani kita salah summa atal jumata fasola maqdarolahu summan sot hatta yaprogo min khutbatihi summa yusolli ma'hu bilau ma bainahu wa bainal jumatil ukhra wa fasola salah satu ayat. Jadi siapa ya yang mandi ini ya di hari Jumat seperti mandi junub ya, mandi Jumat itu ya, artinya seluruh badan. Nah kemudian dia mendatangi atau sholat Jumat dan sholat juga ya sekedar aja, terutama ya tentunya qobliyahnya, terus sholat Jumatnya terutama ya. Nah waktu khutbah dia benar-benar insot, perhatikan sampai selesai khutbahnya baru kemudian, jadi tadi pengertian sholat sekedar itu maksudnya sholat tahiyat masjid ya, iya. Kemudian dia benar-benar memperhatikan khutbah dan juga sholat, maka keuntungannya diampuni dosa-dosanya sampai Jumat yang akan datang, bahkan plus 3 hari lagi. Berapa hari jadinya tuh? Jumat ketemu Jumat? 3 hari sebelum. Hah? Jumat ketemu Jumat kan 8 ya? Iya, tambah 3. Itu 11 hari tuh. Diampuni dosa-dosa gitu ya. Nah di dalam hadis riwayat daripada Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda nih, layak tasilu, tidak mandi rojulun seorang laki-laki yaumal jumati pada hari Jumat, wa yatahharu, kemudian dia ini bersuci min mastat atau min tuhrin, ya apa yang dia mampu. Kemudian wa yudahinu, dia memakai minyak wangi, ya. Kemudian memakai minyak harum ya. Min dahni, daripada minyak wangi. Kemudian dia berjalan dalam keadaan benar-benar sopan. Jadi kalau Jumat itu perginya jalan yang lebih jauh, pulangnya yang lebih dekat gitu ya. Supaya jadi saksi nantinya. Sampai beres kemudian dia keluar. Maka nih ya,
Ya. Sholat ketika imam berkhutbah, ia pun diam. Insot tadi ya, benar-benar diperhatikan. Maka ia mendapatkan ampunan antara Jumat satu dan Jumat yang lain hampir sama tadi nih ya. Dan untuk hadis ini nih yang istilahnya Jumat itu ada yang dapat ibadah kurban sapi, ada yang kambing, ada yang itu ya. Ini hadisnya dari riwayat Abi Hurairah, di mana Rasul bersabda yang terjemahan gini aja. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah tuh, jadi seluruh badan. Nah, lalu berangkat menuju masjid. Ini yang dari paling awal nih ya. Maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Waktu pertama. Iya. Barang siapa yang datang kesempatan waktu yang kedua, ntar ngitungnya bagaimana caranya ya. Maka dia seperti berkorban seekor sapi. Yang kedua tuh. Masih bagus ya. Kalau datangnya pada waktu ketiga, maka dia seekor kambing yang bertanduk. Kalau datangnya waktu keempat, maka dia seakan-akan berkorban seekor ayam. Kecil aja. Kalau dia datang pada kesempatan waktu yang kelima, maka dia selalu berkorban dengan sebutir telur. Telurnya. Iya. Dan kalau sudah datang waktu ke-6, maka itu ya imam sudah keluar untuk berkhutbah, maka malaikat hadir mendengarkan dan catatan itu sudah ditutup. Bagaimana ngitungnya nih? Jadi kalau dari terbit matahari sampai ke zuhur itu berapa jam? Kalau 6 jam ya. Kalau 6 jam nih. Berarti waktu pertama itu berangkatnya jam 7. Kalau pengen dapat pahala onta tadi. Iya kan dari jam 6 ya. Dari mulai dia taruhlah mulai dari waktu subuh dah. Kalau dari itu taruh ya. Karena tadi kan mulai mandinya kan mulai waktu subuh ya. Jadi dari waktu subuh jam 4 lah katakan. Sampai jam 12 itu berapa jam? Dibagi 6. Nah umpamanya kalau umpamanya jam pertama waktu pertama jam berapa, waktu kedua jam berapa, tinggal bagi aja gitu. Jadi kalau dari jam 4 sampai jam 12 berapa jam? Jam 8. 8 ya? 8 jam. 8 jam dibagi 6. Rada bingung itu ya. Katakanlah sejam lebih lah. Iya, berarti tuh kalau dia berangkat ya bang jam 4:30 itu mungkin bagian pertama ya, kayaknya nggak ada ya. Sepi. Berangkat jam 8 juga kayaknya nggak ada ya. Masih sepi. Bahkan jam 9 juga ya. Jam 10 juga, tengah 11 juga, bahkan jam 11 ya belum ada kayaknya. Kayak gitu ya. Jadi rata-rata ini mah datangnya udah waktu ke-6. Artinya apa? Ya udah buku catatan udah ditutup. Oh, bukan datang duluan doang, bukan? Bukan. Dari waktu. Dari waktu, iya. Bukannya istilahnya gini. Siapa yang paling datang tergantung waktunya, waktu keberapa. Kalau udah perkirakan dari subuh gitu ya. Ngebagiin tadi dengan dibagi 6 gitu. Karena tadi kan 6. Kalau masih datang jam 11 sih mungkin bisa jadi walaupun telur-telur juga tadi gitu ya. Nah ini kalau udah jam 11:30, apalagi udah ajan mah. Udah ditutup buku itu udah. Ya, walaupun di sini memang kedatangan, tapi di sini terkaitnya dengan mandinya gitu ya. Jadi dihitungnya dari waktu mandi, karena tadi mandi itu mulai sekarang jam 4 umpamanya waktu subuh ya. Sampai ke jam 12 itu umpamanya 8 jam, jadi tinggal bagi aja 6. Berapa jam kira-kira tuh nanti waktu pertama jam berapa, waktu kedua jam berapa dan seterusnya gitu. Nah, karena ya ngaji ya. Jadi kayaknya udah nggak ada ini mah yang umpamanya dapat troll puyuh juga gitu ya. Kalau cara gini mah, tapi masih bagus gitu ya. Tapi kudu nunggu kan? Kenapa? Datang waktu pertama jam 7. Iya, harus iya sampai itu ya itikaf gitu benar gitu. Bukannya datang absen ya, naruh sajadah tinggal dulu ntar. Oh enggak. Enak aja tuh ya. Iya. Jadi benar-benar itikaf. Malaikat dulu. Iya, malaikat tinggal dulu lah. Tadinya Tadinya mah
Tadinya udah dicatat ya. Iya, udah dicatat tuh, udah masuk dia. Ternyata keluar lagi. Asup lagi. Gitu ya. Terbusuk bentar. Emang ya kayaknya kita kalau lihat gini udah nggak ada aja ya. Iya, keutamaan kita tadi jangankan istilahnya onta, telur juga nggak ada kayaknya gitu ya. Sinetron ada dari hari Kamis datang gitu. Oh, iya. Dari hari Kamis. Iya, benar. Kontak adanya. Iya. Hari Kamis sudah datang. Gitu ya. Ya, emang kalau di Mekah tuh masih bisa ya, sebab kita kalau sholat di Mekah apa musim haji gitu ya. Itu kalau maunya udah jam 10 udah nggak bisa masuk kita. Ya. Mobil itu nggak nyampe udah. Makanya datang jam 9 udah berangkat di Mekah ya. Kalau di kita maju sejam 10, jangan jam 11 juga bisa sepi gitu ya. Ada di masjid tadi. Hah? Yang penting ada di masjid. Yang penting ada di masjid gitu ya, hadir gitu ya. Ya masih bagus itu juga. Anak-anak menghitung baru ajan pertama, ntar ajan kedua. Iya. Anak-anak. Iya. Dari mana itu, Mas? Gitu. Nah, terus yang keduanya nih, kesunahan hayat sholat Jumat. Puasani dan yang keduanya tanziful jasadi, yaitu membersihkan jasad bizalatirihi, ya dengan menghilangkan aroma karihin yang tidak sedap minhu dari badan, dari jasad. Badan. Kesunahanin seperti bau badan. Atau maka dia itu hendaklah mengambil mayuziluhu, sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran tersebut, bau tak sedap itu, aroma tak sedap itu ya, min marotiki, daripada badan, bedak, di situ bedak ya, wa nahwihi dan sebagainya. Jadi yang kedua yang termasuk sunnah ayat salat Jumat adalah menghilangkan kotor-kotoran ya dari badan ini, tentunya yang bau yang nggak sedap. Makanya walaupun sah-sah aja sebenarnya masalah Jumat ya, selagi nggak najis, tapi usahakanlah supaya benar-benar nyaman, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang gitu ya, karena memang itu adalah suatu kesunahan. Makanya penting tuh waktu mandi harus memakai wangi-wangi hilangnya tuh ya, yang namanya kotoran-kotoran itu dengan cara menghilangkannya. Kalau di sini dengan bedak sebenarnya bisa dengan tawas dan lain sebagainya. Pokoknya mah supaya hilang seperti mayit tuh kan ya. Mayit kan bau. Tapi ketika itu kan supaya nggak bau gimana gitu ya. Nah itu pakai kamper kadang-kadang gitu ya. Pokoknya mah usahakan supaya hilang tuh yang namanya aroma tersedap, sebab nanti kalau ada itu kan nanti nggak nyaman, baik buat diri sendiri maupun orang lain juga nggak ganggu. Jadi antara sholat khusus jadi enggak. Itu sebenarnya bukan sholat Jumat aja, di rumah juga sama kita. Kalau mau sholat, walaupun memang nggak wajib, bahkan nggak sunnah mesti mandi gitu ya. Tapi tujuannya untuk menciptakan kenyamanan kita di dalam ibadah. Gitu. Kan kalau udah nyaman mah jadi khusyuk nanti. Tapi kalau kita sholat umpamanya nggak nyaman karena gerah, karena umpamanya gatel dan lain sebagainya, kan nggak khusyuk. Gitu ya. Ya, jadi tujuannya mandi dulu segala apa itu supaya khusyuk gitu. Dan alhamdulillahnya kehusuan ini kalau menurut mazhab Syafi'i nggak sampai wajib ya. Ya sunnah aja. Coba kalau menurut mazhab pendapat Imam Ghazali jadi syarat. Berarti kalau kita masalah menurut Imam Ghazali udah nggak ada yang saja. Karena dia masalah kehusuan itu jadi syarat. Iya, kalau nggak usul berarti nggak sah, karena syarat itu kan penting. Seandainya nggak ada di sholat syaratnya, nggak sah. Seperti wudhu, sholat nggak wudhu dulu, nggak sah, bahkan haram. Makanya kalau menurut Imam Ghazali karena khusyuk ini termasuk syarat, berarti kalau orang nggak khusyuk nggak sah sholatnya. Sedangkan kita mah susah untuk khusyuk, tapi tetap belajar ya. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan ciptakan kenyamanan ya, juga yang paling mendasar kita berusaha untuk memahami, mengartikan setiap bacaan sholat. Jadi belajar. Banyak kita mulut baca alhamdulillahirobbilalamin, arti ngertiin, ar-rahmanirrahim, arti ngertiin dan seterusnya gitu ya. Jangan dikuatin, kalau dikuatin udah batal. Jangan bismillahirrahmanirrahim segala puji dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi atau batal itu mah. Ya bahkan
nggak sah ya kalau batal begitu. Jadi cukup. Ya itu karena memang nggak kumpul semua gitu, nggak dikerjain. Ya, karena cuma mulut aja yang baca gitu ya, baca Fatihah, baca dan sebagainya, tapi nggak diartiin sehingga ini kemana-mana gitu. Ya, itulah yang membuat nggak khusyuk. Ya walaupun memang nggak jadi syarat, tetap aja sah, tapi jaminan kebahagiaan itu nggak bisa didapatkan. Sementara di dalam Al-Quran jelas surat Al-Mu'min kan ya, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntung orang-orang yang beriman dunia akhirat. Siapa tuh? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Untuk meraih khusyuan itu diantara ciptakan kenyamanan dan upayakan untuk mengartikan setiap bacaan-bacaan sholat itu. Mungkin mudah-mudahan kita bisa ya. Sehingga benar-benar sholat kita khusyuk, nanti kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia lebih-lebih akhirat. Mungkin cukup ini baru 2 ya tentang kesunahan hayat sholat Jumat, semuanya ada 4. Mudah-mudahan kita banyak umur bisa kita lanjutkan. Mohon maaf dan malu subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tarzuqna ilaina hajatana ila tanzilul alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu min sakhatil nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur man nasal Islam wal muslimin, khususan al muslimin al mujahidin di Palestina. Amin. Allahumma ighfir nama Ustaz Mehmet siapa namanya? Mehmet Ahmad Thohir bin Muhammad Al-Tariq ya, warhamhu wa biwafanhu. Allahumma ja'al qabra rawdan biril jinna wa la tadal qabra niran. Allahumma la tahrimna ajra wa la ta'tina fa'adulana wa la huwa li ikhwanin alladzina sabil iman wa la rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il alamin.